Yo, kembali lagi kini di fans bola uncensored sesi La Liga. La Liga akan kembali lagi teman-teman di weekend ini dengan Jornada kelima. Laga Jornada kelima teman-teman akan langsung dibuka dengan laga antara Real Betis melawan Real Sociedad. Ini di Spanyol nih mainnya Minggu malam, di Indonesia ini sekitar pukul Sabtu jam 2 dini hari ya teman-teman. Ini laga akan melawan Real Betis yang sudah diperkuat The GOAT Anthony dan melawan Real Sociedad yang sedang dalam performa buruk. Musim ini Real Sociedad meraih 2 draw dan 2 kali kekalahan sehingga harus puas berada di posisi ke-17. Sedangkan Real Betis tidak terlalu sedikit lebih baik sebenarnya meraih 1 kali kemenangan dan 2 kali draw. Dan kali ini akan bermain di kandangnya Betis. Ramon Sanchez, bukan Ramon Sanchez Pizjuan, apa ya nama stadion Betis tuh? Bentar, lah bentar. Benito Villamarin. Di Benito Villamarin akan bermain Jumat malam. Anthony akan memimpin Real Betis. So, nggak ada lagi yang perlu kita perdebatkan. Real Betis kemungkinan besar akan memenangkan pertandingan pada malam nanti. Lanjut. Ini dia di hari Sabtunya teman-teman yang main jam 7 malam. Ini ada laga antara Girona melawan Levante, tim yang sama-sama performanya buruk. Kedua tim sama-sama mengoleksi 1 poin. Girona 3 kali kekalahan, 1 kali draw. Levante 3 kali kekalahan, 1 draw. Dan ini kesempatan emas saya bagi Girona untuk dapat meraih kemenangan perdananya. Setelah Levante yang memang merupakan tim promosi, performanya tidak terlalu baik juga, meskipun pada saat melawan kemarin tuh Real Betis cukup mengagetkan, cukup mengejutkan, mencetak 2 gol cepat sebelum akhirnya disamakan oleh Anthony CS. Dan Girona ini merupakan kesempatan yang sangat besar jika ingin memperoleh kemenangan perdana di Premier League di La Liga musim ini. Kenapa ya? Karena kalau mereka kalah terus ya degradasi. Pasti berharap minimal Girona bertahan lah, entah itu dia peringkat 16, 17, seenggaknya tetap berada di La Liga musim ini. Dan seharusnya City Group ini memperhatikan ya nasibnya Girona nih, kayak lagi perform, bagaimana Girona dapat kembali ke performa terbaiknya, minimal menurut saya berada di papan tengah lah untuk La Liga musim ini ataupun musim depan. Setelah kalau kita lihat 2 musim ke belakang berhasil lolos ke Liga Champions, seharusnya trennya terus meningkat lah. Minimal sama, tapi ini kan turunnya drastis. Bahkan sekarang ada di posisi 20. So, saya berharap Girona menang dan peluang Girona untuk menang pun cukup tinggi. So, Girona cukup diunggulkan untuk laga pada hari Sabtu jam 7 malam nanti. Sorry. Selanjutnya teman-teman ada laga antara Real Madrid yang akan melawan tim asal Katalan tapi bukan Barcelona, yaitu Espanyol yang sangat berbahaya karena musim ini saja Espanyol ini sudah mengoleksi berapa? 11 10 poin, 10 poin sama dengan Barcelona. 3 kali kemenangan, 1 kali draw. Di antaranya menang lawan Atletico Madrid di matchday pertama. Ini tentunya sangat berbahaya bagi Espanyol. Di sisi lain, Real Madrid seperti biasa selalu diunggulkan di La Liga. Namun ada 2 masalah utama. Yang pertama adalah kartu merah dari Dean Huijsen yang kemarin melakukan pelanggaran saat melawan Sociedad. Belum ada informasi apakah kartu merahnya ditangguhkan atau belum. Namun so far informasi yang saya dapatkan masih red card suspension 1 pertandingan ya. Karena ini kan tactical foul, bukan kayak pelanggaran serius. Lalu pada laga melawan Marseille kemarin, Trent Alexander-Arnold harus diganti dikarenakan menderita cedera hamstring dan diprediksi ini akan cedera sekitar 3 sampai 4 minggu ya, dan tidak akan memperkuat Real Madrid pada saat Real Madrid akan bertandang ke Anfield nanti saat Liga Champions lah pokoknya.
Namun ya Real Madrid untuk lini depan, lini sisi kanan praktis masih mengandalkan Dani Carvajal ya di sisi kanan. Sisi kiri masih Carreras tidak dapat tergantikan. Di tengah ini kemungkinan akan menurunkan duet antara Eder Militao dan David Alaba. Menurut saya kemungkinan besar. Dikarenakan Dean Hudson ini cedera, Rudiger pun masih cedera. Di lini belakang ini opsinya ada Raul Asensio sebenarnya dan juga David Alaba, namun sepertinya David Alaba akan turun sejak menit awal. Real Madrid diunggulkan, lagi-lagi Mbappe akan menjadi juru gedor dan juga Endrick katanya udah balik ya. Coba kita lihat. Endrick. Sini belum. Kita lihat dulu teman-teman. Di sini sih di datanya udah nggak ada data cedera lagi ya buat Endrick harusnya. Si Endrick ini udah balik lagi. Seenggaknya ada opsi lah di lini depan bagi Real Madrid. Bellingham dan Camavinga teman-teman sudah kembali pada saat melawan Marseille kemarin dan keduanya memang belum turun pada saat melawan Marseille. Namun ya kita tunggu saja ya teman-teman. Apakah nanti Bellingham akan menggeser posisi dari Arda Güler ataupun Arda Güler masih dipercaya sebagai pemain nomor 10 di Real Madrid dan Eduardo Camavinga apakah ia akan bermain di lini tengah atau mengingat Valverde dan Tchouaméni ini di posisi CDM cukup solid ya di bawah asuhan Xabi Alonso. Saya nggak tahu jujur lawan Espanyol nanti bagaimana keputusan dari Xabi Alonso. Cuman yang pasti Carvajal akan menggantikan Trent Alexander-Arnold dan Kylian Mbappe akan diplot sebagai posisi nomor 10. Oke, itu aja. Mungkin lanjut. Nomor 10, nomor 9, sorry. Lanjut. Di yang malamnya, ini ada laga antara Alaves melawan Sevilla jam setengah 12 malam. Sevilla pun performanya tidak terlalu baik. Alaves agak lumayan, dua kali kemenangan, satu kali draw. Sedangkan Sevilla satu kali kemenangan, satu kali draw. Di antaranya kemenangan melawan Girona. Dan kemarin baru saja draw melawan LC yang memang cukup oke permainannya. Agak berat. Ini Sevilla tentunya sangat sedikit tidak diunggulkan, sorry, dibanding Alaves. Kalau dari segi kedalaman skuad jelas Sevilla jauh unggul dari Alaves, namun dari performa Alaves cukup baik, cukup oke. Di antaranya pada saat kemenangan melawan Athletic de Bilbao lewat gol bunuh diri Alex Berenguer, teman-teman. Salah satu tokoh utamanya adalah Guridi dan juga Carles Alenya, mantan pemain Barcelona. Ya, kita lihatlah ya, Deportivo Alaves, tim yang mengejutkan melawan Sevilla, tim yang sedang underperform. Seharusnya Alaves bisa menang, namun Sevilla masih memiliki peluang yang cukup tinggi. Lanjut. Di sini ada laga antara Villarreal melawan Osasuna yang juga main pukul setengah 12 ya teman-teman. Villarreal memiliki start yang cukup baik di awal musim. Dua kali kemenangan, satu kali draw, di antaranya menang besar 5-0 atas Girona yang sempat mengantarkan mereka ke puncak klasemen. Lalu kalah kemarin pada saat melawan Atletico de Madrid dan juga kalah di Liga Champions melawan Tottenham Hotspur. Di sisi lain, Osasuna performanya naik turun, kalah lawan Madrid di match day pertama, menang lawan Valencia, lalu kalah lagi lawan Espanyol dan kemarin menang melawan Rayo Vallecano. Villarreal tentunya masih diunggulkan dengan skuad yang ada. Salah satu pemain kuncinya adalah Nicolas Pepe dan juga Tejan Buchanan, pemain tim nasional Kanada. Di sisi lini belakang sempat melakukan blunder Luis Junior pada saat melawan Tottenham Hotspur, namun ya diharapkan bermain ke performa terbaiknya pada saat melawan Osasuna nanti besok malam. So, singkat saja, Villarreal diunggulkan dan mungkin laga akan cukup sulit bagi Osasuna untuk bermain di Stadion La Ceramica. Lanjut, Valencia yang akan menjamu Atletico
klub de Bilbao di Mestalla. Valencia yang performanya masih tidak terlalu baik sejak beberapa musim yang lalu. Sempat sedikit harapan menang lawan Getafe di matchday ketiga, namun kalah lagi. Lawan Barcelona dibantai dengan sangat besar 6-0. Sedangkan itu Atletik di Bilbao memiliki run yang cukup baik, 3 kali kemenangan dan kalah mengejutkan lawan Alaves 1-0 dan juga kalah di Liga Champions ya tengah pekan saat melawan Arsenal. Valencia tidak diunggulkan, Atletik de Bilbao masih cukup solid klub asal Basque ini. Masih berbahaya. Unai Simon lalu juga Alex Berenguer, Iñaki Williams akan menjadi apa ya bisa dibilang tokoh utama yang mungkin akan menyulitkan Valencia. Dan Nico Williams masih belum dapat info juga apakah nanti bisa bermain atau enggak karena sudah 2 pertandingan ya tidak bermain untuk Atletik Klub de Bilbao. Bahkan lawan Arsenal kemarin tuh nggak main deh kalau nggak salah. Kita lihat, kita cek. Nico belum masuk DSP. Belum ada info juga apakah ia akan main lawan Valencia atau tidak. Kalau misalnya dilihat dari lawan Arsenal aja belum masuk, kemungkinan besar lawan Valencia belum masuk ya. Ya, tapi itu bukan hal yang dikhawatirkan. Athletic Bilbao masih memiliki beberapa opsi. Misalnya ada Alex Berenguer dan juga Ohian Sanchez yang akan menjadi apa ya? Bukan tujuan. Pemain utama saat menghancurkan atau melawan Valencia. Oke, lanjut. Nah, ada laga antara Rayo Vallecano lawan Celta Vigo di hari Minggu jam 7 malam. Ini dua tim yang masih belum konsisten ya, teman-teman. Celta Vigo so far belum meraih kemenangan, 1 kali kalah, 3 kali draw. Sedangkan Rayo Vallecano 1 kali menang, 3 kali, 2 kali kalah, 1 kali draw. Saya tidak terlalu mendalami kedua tim ini musim ini, so tidak tahu banyak berdasarkan prediksi. Rayo Vallecano diuntungkan berdasarkan tren. Rayo Vallecano bisa saja menang dari kedalaman skuad, tapi lebih kuat Celta de Vigo. We'll see. Rayo Vallecano diunggulkan, namun Celta Vigo berbahaya. Selanjutnya, ini adalah laga antara Mallorca melawan Atletico de Madrid. Mallorca teman-teman di sini diunggulkan, diunggulkan tidak diunggulkan melawan Atletico Madrid melihat trennya tidak terlalu baik, 3 kali kekalahan, 1 kali draw. Sedangkan Atletico Madrid sudah mulai bangkit dengan baru saja meraih kemenangan di minggu lalu saat melawan Villarreal. Meskipun kalah lawan Liverpool di Liga Champions, Atletico Madrid tentunya ingin terus meraih kemenangan untuk menjaga asa minimal tetap bermain di Liga Champions. Di zona Liga Champions adalah keharusan untuk Atletico Madrid finish musim ini. So, tidak banyak yang bisa dibahas. Atletico Madrid kemungkinan akan ini ya akan menang meskipun ada ini satu catatan lagi sedikit. Julian Alvarez yang masih belum dapat main ya karena cedera otot. Lawan Liverpool pun nggak main dia. Ada apa lagi? Di sini ada LC, tim promosi yang tampil cukup baik. 3 kali draw, 1 kali kemenangan, 6 laga teman-teman. Sedangkan Real Oviedo, tim promosi juga, timnya Santi Cazorla masih belum tampil lebih baik, namun LC jauh lebih berbahaya. Di antaranya ada penyerang Rafa Mir yang dipinjam dari Sevilla dan juga Andre Silva dari Leipzig. Cukup berbahaya. Dari lini serang, LC cukup diunggulkan melawan Real Oviedo. Lanjut, ini dia laga terakhir di hari Senin. Jam 2 pagi adalah Barcelona melawan Getafe. Ini lagi-lagi Barcelona akan melawan tim asal Madrid yang bukan Real Madrid, yang formnya cukup baik dan ada pemain muda namanya Adrian Liso cukup berbahaya. Di sisi lain Barcelona masih terus ngebut, masih terus ngotot untuk meraih kemenangan apalagi setelah pada match day Jornada ketiga ini draw lawan Rayo Vallecano. Mereka terus ngegas untuk tetap menjaga asa juara La Liga, namun Getafe tidak akan membiarkan hal itu.
Dan di sisi lain, Barcelona masih ada tiga pemain yang cedera, empat sebenarnya. Marc-Andre ter Stegen yang sejak awal musim belum dapat main. Lalu ke Lamine Yamal yang masih cedera pubik. Dan Gavi dan Balde yang masih belum dapat memperkuat Barcelona. Sehingga kemungkinan bek kiri masih diisi oleh Gerard Martin dan Gavi kemungkinan akan diisi oleh posisi Gavi maksud saya akan diisi oleh Frenkie de Jong. Tidak ada masalah berarti bagi Barcelona seharusnya bisa menang namun Getafe menurut berharap saya berharap sih akan memberikan kejutan. Ya, sekian aja teman-teman dari La Liga. Enjoy the weekend. Belum ada laga yang cukup krusial namun Madrid dan Barcelona akan melawan tim yang sedang dalam performa terbaiknya di awal musim. Oke, sekian. Ciao.